Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, saya adalah Ferry Febiansyah. Saya guru Teknik Komputer Jaringan di SMKN 1 Sagaranten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 TKJ 1 dengan materi VLAN akses pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tenang, sehat semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tolong diberesin dulu tempatnya, webnya. Kalau misalkan ada plastik-plastik, tolong diambilin dulu. Stop, mana kalau ada? Dibuang dulu aja keluar. Ada? Ada, semua ya? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kelas, silakan. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Baca selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi presensi dulu, kita cek dulu. Saya send dulu presensinya. Ada yang tidak masuk siapa? Ada. Coba. Rizda. Kenapa Rizda? Sakit. Sakit. Terus ada lagi? Salsabila. Salsabila. Terus Nabila. Siapa lagi? Udah? Selesai. Kita berdoa bersama supaya teman kita yang sakit diberikan kesehatan dan keselamatan. Bisa bergabung lagi dengan kita semua. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya mau lihatin kalian sebuah video nih. Nah, ada yang mau berpendapat gimana tentang video ini? Jadi ketika kita mempunyai keinginan, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Bukan hanya berdiam diri, tetapi kita memikirkan apa yang harus kita lakukan agar bisa mencapai tujuan tersebut. Tahan. Ini sudut pandang yang lain. Jadi ilustrasi gambar tersebut itu memperlihatkan sebuah perjuangan atau kerja keras dengan cara yang berbeda. Misalkan cara pertama kita gagal, cara kedua gagal, mungkin untuk hari esok cara keempat akan berhasil. Oke, ya hampir sama sih dengan teman-teman yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ini diimplementasikan pada kehidupan kita, ini tuh sangat relate dalam sebenarnya. Semua orang punya keinginan, semua orang punya masalah. Masalah dalam sini adalah jurang kan. Dia sudah melakukan berbagai macam ide, dia laksanakan, tapi gagal. Ya, dia gagal. Dia pakai alat 1, 2, dan 3 masih tetap gagal. Sampai dengan batas maksimal dia lakukan, dia pun tetap gagal. Lalu
Oke, sini. Dia perlu yang dia pikirkan adalah ya, gagal. Can't do anything. Apa sih can't do anything? Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya. Sekarang tinggal dibalikan kepada kehidupan kita sendiri. Jangan putus asa. Semua juga pasti ada solusinya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mencoba melakukan pretest untuk mengetahui dasar-dasar yang sudah kalian dapatkan. Oke, silakan akses ini https://sid/present state filan. Silakan dites, silakan coba. Silakan buka HP-nya, kita akan melakukan pretest. Ya? Oke, hasilnya gimana? Lumayan, apa gimana? Bagus ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang filan. Kita flashback lagi ke belakang. Kita sudah belajar tentang cara penggantian host name switch ya. Dan juga ditambah dengan interface range. Oke, masih ada yang ingat tentang interface range ataupun dari penggantian nama dari switch? Masih ada yang ingat? Apa sih beritanya? Hostname, strip, apa spasi, apa langsung nama? Spasi, nama. Itu penggantian berdasarkan CLI, command line interface. Oke, kompetensi dasar sekarang di pembelajaran kali ini 3.1 mengevaluasi filan dan 4.1 adalah konfigurasi filan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mengkonfigurasi filan itu interface range-nya kita akan masukkan dan konfigurasi filan akses. Tujuan pembelajaran apa sih? Ada pengetahuan. Setelah berdiskusi, jadi kalian akan melakukan sesi diskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing. Menjelaskan tipe koneksi filan akses dengan benar. Range interface. Berikutnya adalah tampilannya. Mengumpulkan informasi dan mempraktikannya. Jadi nanti ada eksplorasi materi nanti yang kalian akan lakukan. Teknik penilaian yang kita pergunakan adalah scientific, problem based learning, diskusi presentasi kelompok dan tanya jawab, tes pilihan ganda dan portfolio. Yang ini yang akan kalian kerjakan di Cisco Packet Tracker. Oke? Coba diperhatikan. Ini kita mempunyai filan, ada dua nih, ada filan 10 dan ada filan 20. Tugas kita adalah kita mengkonfigurasi filan 10 dan filan 20 dan juga interface range. Untuk filan 10, interface range-nya berapa aja? FA0 sampai dengan kalau filan 20 ya 11 dan 12. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Dan ini langkah-langkah kerjanya ya. Oke, jadi yang ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan filan dengan mode akses. Oke, kalau sudah paham yang ini dan ini adalah sebuah
topologi yang kalau misalnya kita perhatikan, nah, VLAN itu adalah sebuah virtual local area network yang artinya bukan berbentuk fisik. Oke, coba lihat. Yang biru itu dia menggunakan VLAN 100, sedangkan yang merah itu dia menggunakan VLAN 100. Tapi media transmisinya yang dipergunakan hanya satu. Ini mengakibatkan satu, optimalisasi dari kecepatan data. Karena kalau misalkan kita menggunakan LAN konvensional, itu akan menghasilkan yang disebut dengan congestion, atau artinya adalah kelambatan lalu lintas data. Sedangkan VLAN ini dipecah berdasarkan VLAN ID-nya. Nah, VLAN akses ini tipe VLAN yang terhubung dengan end device, atau boleh kita sebut itu langsung nyolok ke PC. Kalau misalkan dari switch ini dia akan terkoneksi ke switch lagi, itu disebut dengan tipe VLAN apa? Trunking namanya, bukan VLAN akses bus. Ini jelas ya? Oke, kita masukin halaman Oke, kita masukin halaman IP ya? Boleh disamain nggak sih? Kenapa nggak boleh? Karena sudah dipakai. Karena sudah dipakai. Oke. Terus berapa? 1,2. 1,2. Boleh nggak sih satu ini saya ganti jadi 100? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Tapi kita coba ya 1,2 dengan network yang sama. Si ID-nya sama juga dengan yang tadi flash 24. Oke, kita tambahkan hostname-nya sudah, kita masuk ke VLAN 10. 10 itu apa ya? Nama VLAN, ID number-nya. Ya. Kita kasih namanya apa? Guru. Name guru. Artinya VLAN ini khusus dipergunakan oleh Guru. Setelah itu beres. Exit atau X. Terus VLAN 20. Artinya kita akan membuat sebuah VLAN dengan ID number 20. Terus name siswa. Gini. Setelah itu exit. Kita lanjut ke tahapan interface range. Gimana sih perintahnya? Terus interface range. Terus FA01 sampai dengan FA02. Perintahnya seperti ini. Jadi kita akan memasukkan fast Ethernet 01 dan 0 kedua. Terus switchboard akses. Beres tuh. Lanjut. Gimana lagi? Akses. VLAN 10. Perintahnya ini kurang lebih artinya begini. Pindahkan port dengan tipe akses VLAN 10. Range-nya adalah FA01 sampai dengan FA02. Perintah seperti itu. Selanjutnya X buat exit. Setelah itu interface range FA03. Sisanya dulu ya. FA04. Begitu. Switchboard akses. Lanjut. Switchboard akses VLAN 20. Setelah itu
exit. Sampai sini sudah selesai kan? Sudah, karena kita hanya mengkonfigurasi interface range sampai dengan konfigurasi VLAN akses. Oke, silakan kalian berkelompok, bikin kelompok 5. Nanti kalian cari informasi yang relevan, atau bisa juga kalian eksplorasi masalah atau materi dari bahan ajar ataupun dari internet. Berkaitan dengan apa? Materi yang kalian cari adalah VLAN akses dan range interface pada VLAN akses. Oke, silakan kalian berkelompok. Ya, silakan berkelompok. Langsung ke PC-nya saja. Ya, silakan kalian akses ke sini. Bahan ajar dan LKPD, ini adalah halamannya. https sid/ig VLAN. Ini dia masuk ke Finder. Ya, sekarang kalian buka media bahan ajarnya dulu. Silakan di-download. Dan di-download juga LKPD-nya. Ada 5 nih, ya udah dia hanya bisa berfungsi pada 5 pemutarannya aja gitu. Dia nggak bisa lewatin lama, hanya cukup sampai 5 spesi aja. Oke, paham ya? Oke, udah. Tinggal kan? Gak susah. So far so good. Gimana? Tanya Pak, apa perbedaan dan masing dan Kalau akses itu device-nya ke kalau terang itu biasanya ke switch, bedanya penggunaannya aja sih. Jelas? Yang lain? Enggak? Ini gimana? Ada masalah? Enggak ya? Close apa? Dari sini ada yang ditanyakan? Udah pasang? fungsi akses pada jaringan. Fungsi VLAN akses ya. Fungsi VLAN akses itu biasanya end device-nya ujungnya itu lebih cepat. Cara device secara langsung, kalau tracking biasanya ke switch atau perangkat jaringan yang lain. Itu bedanya. Sih. Oke, jelas? Sekarang dilanjutkan. Udah. Lalu buka dulu. Dibuka dulu media ajarnya, kalian eksplorasi dulu materinya. Ya, buka LKPD-nya. Ya, silakan buka Cisco pakai trackernya. Bisa main sama remote-nya aja. Nah, ya, main sama remote aja. Kalau misalkan koneksi PC satunya EVA01 gitu, PC 2-nya EVA02, itu udah stick, interface range-nya 2 kan? Coba cek
Itu terus ya. Tuh. Jangan berdampak tajam. Ayo, ikutin dulu, bikin dulu topologinya. Ya ke Itu terus ya. Tuh. Ya, host name-nya bebas juga. Kalau misalkan mau ditentukan, cuman cukup dengan guru dan siswanya. Dijadikan kan? Kalau yang kurang, karena dari akses karena dia device itu dia nggak bisa keluar jaringan yang lain. Itu kan kemudian kok networknya beda kan? 1.1 sama 2.1 artinya sudah beda. Oh, jadi misalnya jadi dari itu kan? Jadi itu satu pilihan aja. Masih karena kalau misalkan kita program nih, itu ya kita harus sampaikan ke di atas. Ya pasti, ya. Itu tekniknya beda lagi. Itu yang disebut dengan window on the stick. Iya. Oke, setelah itu selesai, silakan kalian isi LKPD-nya. Ya, ya belum? Di folder aksesnya sama, cuman beda. Tahu nggak ingat lagi? Kalau kamu lihat apa? Sebenarnya sebenarnya ini gue nggak duduk. Sebenarnya ini gue nggak duduk. Ini gue yang orangnya. Baik aja mas. LKPD, silakan kalian upload ke partner di sebelah sini. Silakan, sekarang diakses, langsung kalian upload hasilnya. Yang satu siapa yang mau berjalan ke depan? Oh, silakan perwakilan 2 orang aja ke depan ya.
Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Almin Ransyah, Saya Nadia Safira. Saya Junayanti. Saya Rekolina Muslim. Saya Asma. Saya Heri Rawan. kami di sini akan mempresentasikan informasi tentang pilar akses dan pilar terang dan mempraktikannya. Maka kami menyimpulkan bahwa pilar akses merupakan konfigurasi pilar yang terhubung langsung dengan device atau komputer, sehingga pada pilar akses hanya dapat menampung satu buah pilar ID. Pilar terang digunakan untuk menggunakan banyak pilar pada satu interface switch. Jika pada pilar akses sebagai besar digunakan untuk menghubungkan end device komputer, pilar terang digunakan untuk menghubungkan pilar antar switch dan atau antar router. Dan pilar terang adalah sebuah metode di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagai satu set garis atau frekuensi dan berikan secara individu. Untuk terangnya sendiri adalah point-to-point link antar satu atau lebih internet switch interface dengan perangkat lain seperti router atau switch. Dan menurut kelompok kami, penggunaan pilar ini sangat bisa diaplikasikan di jaringan sekolah, di mana bisa membagi kelompok jaringan antara guru dan TU dan siswa yang kedepannya akan memudahkan untuk administrasi jaringan dalam monitoring ataupun pemeliharaan jaringan, seperti pembatasan akses dan management switch untuk masing-masing segmen jaringan sesuai kebutuhan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Bertanya, apakah pilar akses bisa digunakan berarti? Siapa? Jawabannya bisa, karena pilar tidak hanya digunakan di Cisco, tetapi dengan berbagai akses yang berbeda-beda seperti microlink, dan sesuatu yang bisa menggunakan dari pilar akses tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah perbedaan pilar akses dengan pilar tracking? Pilar akses merupakan kombinasi pilar yang langsung dengan device atau komputer, sehingga pada pilar akses hanya dapat menampung satu buah pilar ID. Sedangkan pilar terang digunakan untuk membawa banyak pilar pada satu interface switch. Sudah cukup? Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Burhanan. Nama saya Dana. Nama saya Anistiawati. Saya Baran Arbiansyah. Jadi kesimpulan dari pilar tracking adalah pilar tracking ini menciptakan kita mampu berkomunikasi dengan PC yang berbeda switch, namun tetap berada di pilar yang sama. Intinya dengan adanya pilar tracking, kalian mampu memperluas pilar yang dikonfigurasi di seluruh jaringan. Jadi segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uploadnya di sini. Ya, plus. Enggak, itu di atas. Nah, itu di sini. Ya, di upload.
Oke, hasilnya seperti ini nih. Ini yang sudah apa? Sudah keluar. Baru kelompok 1 sebelah sana. Empat. Yang kita sudah pelajari hari ini adalah 1. Tipe pilar akses. Yang kedua adalah secara konfigurasi interface trace. Dan nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang VLAN trunk atau yang disebut dengan teknik trunking. Jadi dimulai dari sekarang, tolong kalian eksplorasi lagi masalahnya supaya di pembelajaran selanjutnya kalian sudah mempunyai dasar. Oke? Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa dimulai. Terima kasih. Tolong dimatikan isinya. Diambil kalau misalkan ada sampah. Dibereskan dan